Tuhan. Shalom. 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 Bapak Ibu Saudara kekasih, ini kurang semangat ya. Shalom. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Satu bukti kita ada sampai hari ini. Hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih, kita satu kita memohon pada kita nanti saya minta mohon maaf Bapak Pendeta bukan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Bapa dalam surga, kami datang ke tempat ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan yang memelihara kami. Tapi kami juga datang kepada Engkau sebagai tanda bahwa kami butuh Tuhan untuk hidup selanjutnya. Oleh karena itu Tuhan, berkati dan urapi pertemuan ibadah ini. Sebab ibadah ini kami buka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita masuk dalam hati kami. Hanya Engkau Bapa yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami agungkan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa hidup kami. Kami menghormati hormati kasih.
menjadi berkat. Gereja yang bukan jadi batu sandungan, tapi gereja yang membawa kemuliaan Allah bagi dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Mari semua yang diberkati kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Allah. Saya bersyukur Tuhan, saya sangat luar biasa. Saudara, silakan duduk. Kemarin saya dapat tangga rumah karena kamar biasa saya kabur saja. Cuma saya bilang, Tuhan, ini tubuhmu bukan milikku. Saudara sempat sakit bagian kanan ini, tapi saya bilang, hai tubuh kamu tunduk kepada otoritas Allah. Iblis tidak dapat mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang. Saya mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan berbicara soal berkat, tapi sukacita dan sejahtera kesehatan yang sempurna itu Allah berikan kami. Dan saya bersyukur saya bisa berdiri, saya bisa bersama-sama dengan saudara sekerajaan surga. Kita ada di dalam ini. Jangan sia-siakan kesempatan Bapak. Bapak Ibu, saya percaya roh di dalammu lebih besar. Jangan batasi kuasa Tuhan siang hari ini. Kau mau bangkit, mau nyatakan kemuliaan Allah dan kau lihat engkau menjadi berkat di luar sana. Bukan sekedar menjadi gereja yang hanya ada di dalam gereja, tapi engkau keluar dari lembah ini. Perkataanmu mengandung kebenaran Allah. Perkataan mengandung kekuatan Allah, sehingga banyak orang dipulihkan. Saya jemput kita lagi berdiri. Kalau kira-kira batu itu menghalangi engkau untuk memuji Tuhan, boleh digeser. Kau mau berlompat-lompat, mau lari sana sini, mari kita muliakan Tuhan. Angkat tangan. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Haleluya! Sama kita sini.
Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari maju generasi. Ayo. Saya sudah 55 tahun. Tapi semangat saya 25 tahun. Gereja itu kan harus maju. Saudara saya ke desa, itu nenek-nenek lompat-lompat. Terus nenek-nenek udah jalan 7 kilo jauhnya sampai gereja. Saya punya itu mereka sampai saya juga jadi malu. Loh, nenek-nenek luar biasa. Terus generasi mana nih generasi? Wah, generasinya di atas 50. Semangat mujigo.
bersyukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kami dalam pergumulan kami, dalam tantangan hidup kami, dalam kegembiraan kami, dalam kesulitan-kesulitan kami. Engkau Tuhan yang hadir dan menuntun, memimpin, mendoakan kami, bahkan memberkati kami. Itu sebabnya hari ini kami ingin mendengarkan firman sebagai tanda bahwa kami bergantung kepada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, tetapi Allah yang berpihak kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, bangun pendengaran kami akan Engkau. Bangun pengertian kami supaya kami dapat mengerti akan Engkau. Tetapi yang lebih lagi Tuhan, Tuhan membangun ketaatan dalam diri kami, sehingga kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami melakukannya. Bukan hanya supaya hidup kami diberkati, tetapi lebih dari itu, supaya kami menjadi berkat di tempat di mana Tuhan mengutus kami. Berkati anak-anakmu yang sedang berjuang dalam kehidupan ini. Berkati kami semua hari ini dengan kebenaran firman. Cukupkan dan puaskan kami dengan kebenaran, supaya hidup kami bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau Allah pemenang yang tidak pernah putus asa dengan hidup kami. Itu sebabnya kami menyambut firman Tuhan ini dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah untuk memberikan pengertian-pengertian dan kuasa, sehingga kami menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang telah memberkati kita semua dengan pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar sebagian dari kitab Markus ya. Nah, kita tahu bahwa kitab Markus ini adalah kitab yang terpendek dalam 4 Injil. Ya. 4 Injil itu artinya Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat Injil itu yang paling sedikit jumlah ayatnya, jumlah pasalnya adalah kitab Markus. Nah, saya harus terus terang mengatakan begini, kitab Markus ini agak diremehkan, bahkan sampai ke abad ke-16. Diremehkan karena begini, karena ayatnya itu sedikit, pemberitaannya itu singkat-singkat. Jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Matius, apalagi Yohanes, gitu ya. Dan yang paling menambah beban bagi Markus adalah Markus ini bukan Yahudi asli Yerusalem. Markus ini adalah Yahudi keturunan. Jadi dengan demikian maka itu menyebabkan kitab Markus ini disepelekan, Bapak Ibu. Sampai dengan abad ke-16, kitab Markus tidak terlalu diperhatikan sebagai kitab utama dalam Injil. Injil itu berarti 4 kitab ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau sinopsis itu 3. Jadi Injil itu kita bagi 2, Injil sinopsis sama Injil yang bukan sinopsis. Injil itu 4, tapi Injil sinopsis itu hanya 3. Markus, Matius, Lukas. Yohanes bukan Injil sinopsis, tapi dia Injil. Oke. Nah, sampai abad ke-16 kitab Markus ini diremehkan dalam arti dianggap memiliki nilai pemberitaan yang lebih rendah dari penulis-penulis Injil lainnya, apalagi dibandingkan Matius dan Yohanes. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Di abad 16
diambil dari tulisan-tulisan seseorang tokoh sejarah yang bernama Papias. Di abad ke-16 mulai terungkap rahasia dari penulisan kitab Markus, sehingga orang mulai terbuka bahwa di dalam kitab Injil, dari keempat kitab Injil, maka sebenarnya sumber pemberitaan dari kitab Injil yang empat itu berasal dari kitab Markus. Dan itu dinyatakan pertama-tama di abad ke-16 oleh seorang yang bernama Papias. Lalu di abad 16 itu, abad 17 ayat 18 dan 18, para sarjana-sarjana teologi, ahli-ahli teologi terkemuka, dia membahas, menggali kitab Markus, dan di situ baru ditemukan secara aklamasi para ahli-ahli teologi pada abad pertengahan bahwa kitab Markus adalah kitab yang pertama dan Yohanes adalah penulis Injil yang paling dekat dengan Kristus. Ternyata mereka belajar dari kitab Markus. Luar biasa, sangat luar biasa. Di abad ke-16 itu baru orang menyadari bahwa kitab Markus itu walaupun dia pendek, tapi dia memiliki sastra Injil, sastra Yahudi yang sangat tinggi, melebihi kitab-kitab lain. Terus terang studi-studi tentang kitab Markus belum banyak. Bayangin, Matius itu dianggap Injil yang mewah, itu dianggap pertama. Markus baru dianggap Injil yang patut dipelajari abad ke-16. Wow, lama sekali. Itu sebabnya studi-studi tentang kitab Markus belum semegah studi-studi tentang Matius dan Yohanes. Belum. Tapi saya harus mengatakan, setelah kita pelajari, wah, Markus itu luar biasa. Ini saya pribadi. Orang lain lebih hebat. Kalau saya pribadi, slide tentang pengantar kitab Markus, tentang Markusnya sendiri, itu saya punya 21 slide. Itu hanya berbicara tentang Markus pribadi, latar belakangnya, kenapa dia menulis Injil, kenapa dia jadi murid Kristus. Itu kita belum bicara Injil ke Markusnya, belum. Saya pribadi punya 21 slide. Dalam tayangan ini saya ringkas menjadi sekitar 12-13 slide. Itu baru pengantar, baru soal Markus. Tapi hari ini tentu kita nggak akan belajar tentang pengantar dari Rasul Markus, siapa itu, latar belakangnya apa. Nanti kita habis waktu. Ya. Sangat sedikit aja yang saya mau sampaikan. Markus itu bukan asli Yahudi Yerusalem, bukan. Markus itu adalah Yahudi keturunan Kirene, orang Kirene. Orang Kirene itu orang apa? Afrika. Karena Kirene itu ada di Libya. Libya itu di mana? Jadi gini, ini misalnya Asia. Ujung Asia sebelah kiri itu adalah Israel. Berbatasan dengan Afrika. Yang negara pertama yang paling dekat dengan Israel dari benua Afrika itu adalah Mesir. Di sebelahnya Mesir itu baru Libya. Di Libya ada satu titik di tempat yang paling ujung di Libya, di dekat laut, dan itu memang pantai. Itulah Kirene. Jadi Markus itu orang-orang Yahudi keturunan. Dia bukan asli. Tapi orang Kirene itu adalah suku-suku pedagang. Itu suku-suku kaya. Jadi kalau di Alkitab Perjanjian Baru ada disebutkan orang-orang Kirene, itu karena mereka orang Kirene, Afrika, Libya, mereka kemudian berbisnis di Yerusalem dan sukses sebagai pebisnis di Yerusalem. Jadi orang Kirene itu orang kaya, pebisnis. Itu sebabnya Markus itu punya rumah di Yerusalem. Markus itu nama Yahudinya itu Yohanes. Dia
punya rumah di Yerusalem, dan rumahnya itu dijadikan posko pelayanannya Kristus, Paulus, dan rasul-rasul. Sebagai contoh, perjamuan terakhir Yesus itu di rumahnya Markus di Yerusalem. Markus itu punya ibu namanya Maria, tapi ayahnya, suaminya Maria, tidak pernah disebutkan. Bukan karena nggak punya ayah, tapi itu kebiasaan orang Yahudi, tidak menuliskan siapa nama bapaknya. Itu ya. Nah, oke. Dia punya rumah situ. Rumahnya itu tempat di mana Yesus bikin perjamuan terakhir di Yerusalem, di rumahnya Markus. Dan rumahnya Markus itu adalah tempat di mana para murid bersembunyi, bertekun. Pada waktu Yesus sudah disalib, mereka bertekun menantikan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Itu di rumahnya Markus. Dan waktu rasul-rasul di penjara, Rasul Petrus, Rasul Paulus di penjara, dan kemudian lari dari penjara karena dilepaskan oleh Tuhan, dikejar-kejar. Mereka bersembunyi di mana? Di rumah Markus. Jadi rumah Markus itu bersejarah, posko pelayanan. Oke, kita singkatkan saja sampai di sini. Latar belakang Markus, wah luar biasa. Dan Markus mati dengan cara mati yang paling menyedihkan dari seluruh rasul-rasul. Tahu cara matinya Markus? Diseret di jalan berbatu berkilo-kilometer sehingga kepalanya putus dengan tali, bukan karena digantung, diseret. Itu kematian yang menurut dokter itu jauh lebih mengerikan daripada digantung. Digantung tuh putus napas. Diseret itu menderita sampai ke jantungnya menderita. Dan itu belum lagi bicara kerapuhan kulit karena diseret berkilo-kilometer. Berapa lama? 2 hari. Wah, mengerikan. Tapi kita nggak cukup waktu untuk membahas latar belakang kehidupan Markus. Oke, kita akan belajar kitab Markus. Boleh saya ditolong slide berikutnya pengantar terus. Nah ini baru pengantar nih. Oke, stop. Oke, lanjut satu lagi. Oke, saya persingkat ya karena ini waktu. Bapak Ibu, struktur dari Injil Markus itu ada 3. Yang pertama adalah pelayanan Yesus di Galilea. Galilea itu apa? Itu wilayah bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu, ini sebuah proses sejarah. Ada yang mengatakan ini kecelakaan sejarah, tapi bagi saya ini sebuah proses sejarah. Proses untuk mengerti. Dulu sebelum kitab Markus ini dibedah, ditilik, diungkap, itu ada pandangan yang mengatakan begini: Yesus itu waktu lahir ke dunia memberitakan Injil, fokusnya adalah kepada orang Yahudi. Baru setelah dia ditolak oleh orang Yahudi, dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ternyata di abad ke-16 lewat tulisan-tulisan Papias itu kesimpulan yang salah. Ternyata Yesus orientasi pelayanannya itu bukan kepada orang Yahudi. Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa. Terbukti dari mana? Dari tulisan Markus yang dianggap sebagai tulisan pertama dalam kitab Injil-Injil. Maka Markus menuliskan bahwa pelayanan Yesus yang pertama setelah dia dibaptis, setelah dia puasa, dibaptis, kemudian dia besoknya mulai melayani. Maka pelayanan Yesus yang pertama adalah di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Jadi hati Tuhan itu yang pertama bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa. Justru kalau kita belajar Markus 1-8, waktu Yesus melayani di wilayah bangsa-bangsa, datang utusan Yahudi dari Yerusalem. Ngapain? Setuju
menyembah Yesus seperti para orang Majus, tidak. Untuk menghina, menghujat, mengkritik dan menolak Yesus. Nah, setelah Yesus menganggap selesai dengan pelayanan di bangsa-bangsa, Markus 1-8, maka kemudian Yesus pergi ke tempat terakhir dia. Di mana? Yerusalem. Untuk apa ya? Untuk mati. Nah, antara perjalanan Galilea ke Yerusalem diadu. Jadi didikan Tuhan Yesus pada masa transisi dari Galilea ke Yerusalem. Baru murid-muridnya dididik oleh Yesus secara privat. Lalu sebelumnya ngapain? Murid-murid Yesus diajak oleh Yesus untuk melihat, mendengar pengajaran Yesus kepada bangsa-bangsa. Yang pertama adalah khotbah di bukit. Murid-muridnya pasif, tidak diajar langsung. Yesus ngajar orang bangsa-bangsa. Murid-murid kamu dengar aja ya, jangan komentar, jangan ngoceh. Nah, setelah wilayah bangsa-bangsa selesai, Yesus masuk ke Yerusalem untuk mati, menggenapi perintah Bapaknya yang agung dan mulia itu. Maka di tengah perjalanan Yesus baru mendidik para murid. Nah, waktu Yesus mendidik para murid, Yesus mengeluarkan semua yang terbaik untuk para murid. Dan para murid menolaknya. Itu sebabnya waktu Yesus masuk ke Yerusalem, situasi para murid adalah situasi yang galau, karena sedang menolak kehadiran Yesus dan menolak pengajaran Yesus. Mengapa ditolak? Saya nggak punya waktu sekarang untuk mengajarkannya kepada Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan. Tapi itu ditolak. Nanti saya tunjukkan bagaimana penolakan murid-murid Yesus terhadap semua materi pengajaran Yesus kepada para murid. Lalu kemudian, ini luar biasa Yesus ini. Ini pesan Tuhan pada kita, pesan Alkitab pada kita. Tuhan tidak pernah putus asa untuk mendidik dan menolong anak-anaknya. Tuhan tidak pernah putus asa. Itu sebabnya waktu di Yerusalem, sebelum Yesus masuk dan mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, sebelum itu terjadi, Yesus masih sempat mengajar para murid dengan perumpamaan. Apa perumpamaannya? Perumpamaan tentang buah ara, yang pohon ara itu dikutuk. Nah, latar belakang dari pengajaran tentang kutukan terhadap pohon dan buah ara itu adalah untuk merespon kekerasan hati dari para murid yang diajar dalam perjalanan dan menolaknya. Sekarang mari slide-nya kita lanjutkan, lanjutin slide-nya. Lanjut, masih lanjut sampai lanjut. Oke, stop, sampai situ, stop. Saya lebih buka di materi saya. Oke. Jemaat yang kasih, tolong lihat ini. Yesus mengajar 6 topik utama. Ini tertulis semua di kitab Markus, bukan saya karang-karang. Yang pertama, Yesus mengajar tentang ini, penderitaan orang percaya. Yesus tidak pernah mengajarkan kemakmuran orang percaya. Yesus mengajarkannya apa? Penderitaan orang percaya. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang pentingnya penyangkalan diri dan memikul salib. Yang ketiga, Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus menjadi pelayan. Dari sini muncul kemudian doktrin daripada Rasul Paulus, teologi Rasul Paulus, bahwa puncak dari kekristenan adalah ketika seseorang menyerahkan diri sebagai hamba kebenaran, hamba Kristus. Itu pengajaran Rasul Paulus, itu teologi Rasul Paulus. Dan saya adalah pengikut dari teologi Rasul Paulus.
Pauline theology. Yang keempat, bahaya penyesatan. Yang kelima, orang Kristen harus menjadi garam bagi sesamanya. Yang keenam terakhir adalah orang Kristen, para murid harus menjadi pribadi yang mau mengutamakan Tuhan dan sesama. Ini pengajaran yang bagus kan? Luar biasa kan? Tapi coba lihat sikap para murid. Waktu diajarkan tentang penderitaan orang percaya, maka para murid menolak untuk menderita. Dari mana? Waktu Petrus menarik Yesus dan mengatakan, tidak, engkau tidak akan menderita. Yesus bilang, dia engkau iblis. Kenapa para murid seperti itu? Itu adalah latar belakangnya. Saya nggak bisa waktu kalau saya harus menceritakannya. Jadi saya nggak menceritakan penyebab-penyebabnya, tapi menjelaskan faktanya. Waktu dikatakan kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan menjadi pelayan, apa respon para murid? Murid berdebat siapa yang terbesar. Kan komunis. Pak Gembala mengajarkan kepada kita harus menjadi hamba sebagai puncak dari kekristenan. Kita ribut siapa yang menjadi orang nomor 2-nya Pak Gembala. Kita ribut. Itu kan kontras banget. Kurang ajar para murid ini. Waktu dikatakan kita harus menjadi pelayan dan tidak boleh menjadi penyesal, justru para murid menolak anak kecil datang kepada Yesus. Para murid itu menjadi penyesal, menjadi penghalang orang datang kepada Kristus. Waktu diajar menjadi garam, mengutamakan Tuhan dan sesama, mereka malah menanyakan, apa upahnya kalau aku mengikut Kristus? Ini kontradiktif. Petrus bilang ini, aku telah meninggalkan keluargaku, meninggalkan pekerjaanku, apa upahku mengikut engkau? Wah, luar biasa. Mengutamakan Tuhan dan sesama. Para murid berdebat, siapa yang menjadi terutama? Kalau dulu kan dimarahin karena mau menjadi murid utama di dunia, sekarang mereka ganti orientasi. Siapa yang terutama di surga? Siapa yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Wah, kacau benar cara berpikir ini. Sampai Yesus harus mengucapkan narasi 3 kali. Narasi yang sama. Apa itu? Aku akan mati di salib. Dalam sastra Yahudi, kalau sampai seseorang mengulang 3 kali, itu artinya extremely significant, extremely serious. Diucapkan pertama itu serius, diucapkan kedua itu sangat serius, diucapkan ketiga hal yang sama, itu extremely serius. Apa contohnya? Dalam kitab Markus, aku mati 3 kali. Nanti baca aja. Aku akan disalib 3 kali, Tuhan Yesus ngomong. Itu extremely serius. Waktu Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? 3 kali. Dan sebanyak contoh lagi. Itu sastra Alkitab. Enggak, saya cuma mau menunjukkan apa latar belakang Yesus berbicara tentang perumpamaan pohon ara yang dikutuk. Gara-gara ini. Ini nih kata-kata saya ya, mencoba menggambarkan situasi Yesus sebagai manusia menurut versi saya. Mungkin Yesus masuk ke Yerusalem dengan kegalauan. Kalau aku mati nanti, siapa yang meneruskan ajaran aku? 12 murid dan 70 murid tidak semua sepakat. Bahkan 70 murid banyak yang meninggalkan dia. Itu kegalauan seorang pemimpin. Siapa yang melanjutkan waktu? Kira-kira kayak begitulah situasi ini. Dan Yesus masuk ke Yerusalem. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus mengajar untuk terakhir kalinya para murid. Apa ajarannya? Pohon ara yang dikutuk. Mari kita belajar. Wah, ini udah jam 11.
setelah ini? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang membangkitkan kesadaran kita semua. Apa yang terjadi dengan para murid? Sehingga para murid menolak pengajaran Yesus, gurunya itu. Ini bukan guru yang ajar di depan kelas loh. Ini guru yang bikin mujizat di lapangan, mengusir setan di lapangan, mengajar orang di lapangan, dan orang menangis saat diajar Yesus, menyerahkan diri, menyerahkan hidupnya. Dilihat mata kepala dengan para murid. Waktu masih kelas, Yesus ngajar di kelas, Yesus ditolak. Itu luar biasa nih para muridnya ini. Luar biasa kekerasan hati. Apa yang terjadi dengan para murid? Nah, pertanyaan yang menggoda begini. Menurut teman-teman, pengajaran Kristus itu berkuasa? Berkuasa di mananya? Orang para murid menolak kok. Fakta, para murid menolak. Saya sudah tunjukkan tadi. Berkuasa di mananya? Ini renungan kita bersama. Kita jawab di minggu yang akan datang. Oke, mari kita masuk ke slide berikutnya. Boleh lanjutkan. Yesus mengutuk pohon ara. Ini kira-kira pohon ara kayak begini. Oke, Markus 11, slide berikutnya. Ayat 12, 13 dan 14. Kita baca bersama-sama boleh? Boleh ya? Markus 11 ayat 12, 13, 14. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan. Oke, mari kita baca. 2, 3. Bapak Ibu, ini ada banyak kesalahpahaman dalam memahami teks ini. Teks ini ditulis dengan sastra konfrontasi. Jadi kalau orang tidak belajar teologi, tidak belajar sastra penulisan Alkitab, maka mereka akan terjebak. Terjebaknya ini mudah mengambil kesimpulan bahwa Yesus dalam kasus ini adalah pribadi yang sedang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Emosi, marah dan mengutuk. Tapi nggak begitu. Ini ditulis dengan sastra konfrontasi. Ada berbagai tipe sastra. Sastra penulis Alkitab. Markus itu orang yang sangat pintar. Di Alkitab ini, dalam kitab Injil, orang pintar itu ada dua, Markus dan Lukas. Lukas pandai dalam hal sekuler, tapi yang menjadi teolog. Markus itu murni teolog. Dia pintar dan murni teolog. Lukas itu dokter yang menjadi teolog. Pintar, pasti pintar. Nggak pintar, nggak mungkin jadi dokter. Oke? Nah, karena Markus ini orang pandai, dia menulis dalam berbagai tipikal sastra, dan kita harus belajar itu untuk kita mengerti, sehingga kita tidak terjebak pada mengambil kesimpulan terburu-buru. Pasti karena tuntunan Roh Kudus kita bisa belajar. Setuju? Tapi hari ini saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu, teks ini tidak berarti Yesus frustasi. Nah, ini perjalanan singkat saya supaya nggak habisin waktu. Gini, walaupun dikatakan Yesus lapar, namun tindakan dan perkataan Yesus dalam keseluruhan konteks tentang pohon ara yang dikutuk itu bukan karena motif Yesus lapar secara fisik, bukan. Itu cuma cara menulis. Lalu apa yang menjadi motifnya? Yesus ingin mengajar para murid yang baingau tadi, yang keras kepala tadi, yang kokoh kata bahasa orang Belanda.
Yesus ingin mengajar para murid dengan menunjukkan satu fenomena tentang buah ara yang tidak berbuah. Saya belum langsung pada apa maksudnya, tapi saya mau tunjukkan sastranya. Gini, waktu mengajar tentang pohon ara, ajarannya belum selesai, tiba-tiba Markus menulis yang lain. Yaitu apa? Menulis tentang Yesus menyucikan bait Allah. Lalu baru lanjut lagi ke pohon ara yang dikutuk. Jadi berlapis gitu, ada diselingi, ada keluar mainnya gitu. Lanjut naik. Oke. Ini sastra yang dipakai oleh Markus untuk menulis tentang pohon ara. Perhatikan ya, ini namanya sastra sisipan, atau orang barat menuliskannya dengan teori sandwich, teori hamburger. Gini, hamburger itu terdiri dari 2 roti dan di tengahnya ada daging. Betul ya? Nah, dalam teori sastra, roti di atas dan roti di bawah itu saling menopang, saling menunjang pengertiannya. Lalu daging di tengah itu memperkuat. Oke? Nah, apa roti di atas? Pohon ara dikutuk. Apa roti di bawah? Pohon ara dikutuk. Di tengah-tengahnya Markus menulis tentang Yesus menyucikan bait Allah. Jadi, kutukan Yesus kepada pengajaran Yesus kepada pohon ara itu diperkuat pada roti pertama dan roti kedua, dan diperkuat ketika Yesus menunjukkan bahwa orang Yahudi yang melakukan praktek di bait Allah punya kualitas yang sama dengan para murid. Yaitu apa? Tipikal orang-orang yang tidak percaya, tipikal pembangkang. Jadi Yesus mau bilang begini kepada para murid, ketika kamu menolak pengajaran aku, kamu tidak lebih dan tidak kurang, kamu sama dengan orang Farisi, orang Saduki, dan para imam-imam di bait Allah yang mempraktekkan mengambil keuntungan pribadi dari semua pengajaran Taurat. Itu maksudnya. Jadi Yesus bilang ini, kamu gak ada bedanya dengan ahli Taurat, gak ada bedanya. Kamu membangkang. Kamu kalau waktu mendengarkan firman Tuhan, reaksinya cuma 2. Satu, membangkang. Yang kedua apa? Ambil untung dari firman. Kurang ajar. Ambil untung. Bukan dengar untuk melayani Tuhan, bukan dengar untuk menjadi kebenaran, tapi dengar untuk menolak. Atau yang kedua, pura-pura dengar tapi ambil untung dari pelayanan, menipu orang lain dalam pelayanan. Kurang ajar. Oke. Jadi apa yang mau diajarkan oleh Yesus kepada para murid? Gini, pohon ara yang tidak berbuah itu adalah gambaran dari orang Kristen, para murid yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Menolak firman untuk dipraktekkan dalam hidupnya, itu sama dengan pohon ara yang tidak berbuah. Itu sama dengan orang Farisi yang mempraktekkan hukum Taurat tapi untuk ambil untung pribadi. Itu pengajarannya yang Yesus mau sampaikan. Kenapa itu diajarkan? Karena para murid tadi keras kepala tadi, yang tabel diberikan tadi. Maka ini adalah momen terakhir Yesus menegur para murid, membuka mata hati, membuka pikiran para murid tentang betapa keras kepalanya mereka.
waktu mendengar firman. Itu maksud dari pengajaran tentang pohon ara yang tidak berbuah. Mau mengatakan, ternyata kamu itu ya, walaupun kamu mendengar firman, tapi kesulitan hidupmu membuat engkau menyangkal firman. Walaupun engkau mendengar firman, tapi berkat-berkat dalam keberhasilan dalam hidupmu menyangkali pengenalan akan Tuhan yang kamu dengar. Ketidakpercayaan. Walaupun kamu dengar, kamu tahu firman, tapi prakteknya adalah kamu tidak memuliakan aku dengan firman. Kamu ambil untung pribadi. Dalam apa? Dalam pelaksanaan firman, dalam pelayanan, kamu ambil untung pribadi, bukan untuk melayani Tuhan. Bukan berarti nggak boleh berdagang di gereja, boleh. Ini bukan bicara soal perdagangan, ini soal bicara motif kita dalam hidup ini. Lanjut. Oke. Nah, setelah diselingi dengan pengajaran tentang penyucian bait Allah, maka dilanjutkan dengan pengajaran tentang pohon ara ditutup. Markus 11 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pagi-pagi Nah, Bapak Ibu yang dikasih, Yesus lapar waktu menuju pohon ara. Kemudian Yesus mengutuk. Pertanyaannya, apakah karena kelaparan Yesus maka Yesus mengutuk? Sebelumnya Yesus bikin mujizat 2 kali, cuma dengan modal roti seadanya. Roti itu bisa berlipat-lipat. Jadi sangat tidak masuk akal. Karena kalau Yesus menjadi marah hanya karena tidak ada makanan, dia bisa bikin makanan. Dia Tuhan. Oke? Jadi motif utama Yesus adalah untuk mengajarkan kepada para murid, kalau hidup kekristenan tidak lebih benar dari para orang Farisi, kamu akan mengalami perkara yang sama. Kamu adalah pohon ara yang tidak berbuah. Jadi apa inti pengajarannya? Inti pengajarannya begini. Kalau kamu pengikut Kristus, tanda bahwa kamu pengikut Kristus, hidupmu harus berubah. Itu tanda bahwa engkau adalah pengikut Kristus. Lanjut. Makna pengajaran Kristus. Pohon tanpa buah adalah kesia-siaan. Itu yang sedang diajarkan kepada para murid. Apa buahnya? Buah pertobatan itu ada 2. Di dalam manusia batinnya, yaitu karakter, dan di dalam manusia lahirnya, yaitu perbuatan. Bukan karakter yang menjadi penyebab keselamatan, bukan. Tapi karakter adalah akibat keselamatan. Bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi perbuatan adalah akibat keselamatan. Makanya karakter dan perbuatan itu diasosiasikan dengan buah. Buah itu bukan pohon, bukan buah yang menyebabkan pohon ada. Buah disebabkan karena ada pohon. Setuju ya? Dan itu mengacu kepada pengajaran dari Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu tahu itu sastra. Itu tulisan sastra konflik. Nah, sastra konflik, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itu konflik kan? Itu tidak menggambarkan begini, nggak boleh ditafsirkan begini. Kalau gitu, ada orang punya iman, tapi kemudian imannya mati. Itu salah tafsir. Itu salah tafsir. Itu nggak ngerti tentang bagaimana sastra itu ditulis, dimaksudkan. Yang benar tuh begini.
Orang yang mengaku punya iman tapi tidak punya perbuatan, itu sebenarnya di mata Tuhan dia tidak pernah punya iman. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan imannya mati, nggak ada iman mati. Iman itu diproduksi oleh Tuhan, mulia, kekal, tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau orang mengatakan dirinya punya iman tapi nggak punya kesaksian hidupnya, dia sedang berbohong. Bukan karena dia punya iman lalu imannya mati. Sesuatu dari Tuhan tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa. Itu sastra konflik, penulisan, sastra penulisan yang ditulis oleh Yakobus. Bukan untuk mengatakan kalau kamu nggak punya perbuatan berarti imanmu mati. Bukan. Jadi kalau punya pohon nggak punya buah, itu sama dengan pohonnya nggak ada. Lalu kamu siapa? Kamu pohon dunia, kamu ditanam di luar. Kamu bukan pohon kehidupan, kamu bukan pohon yang Tuhan. Lanjut. Nah, ini menjadi penting. Ini sebenarnya inti pengajaran Tuhan Yesus tentang kebenaran. Begini, menjadi orang yang tahu dan mengerti itu baik. Itu baik. Sama dengan para murid, sama dengan orang Farisi. Dengan firman, dengar, dia tahu, ngerti. Tapi kekristenan tidak berhenti dengan hanya menjadi tahu dan mengerti. Kekristenan itu begini, to be. Bukan sekedar to know, to understand. Bukan. Inti kekristenan adalah to be. Apa itu? Menjadi. Kalau kamu tahu, kalau kamu ngerti, tapi kamu tidak menjadi, di mata Tuhan itu sama dengan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi di mata Tuhan, kalau cuma mengerti, cuma tahu, tapi apa yang kamu tahu, apa yang kamu mengerti, tidak menyebabkan engkau menjadi seperti, tidak menyebabkan engkau dan saya menggenapi apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, itu sama dengan kamu bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Itu artinya gini, kamu bukan buah yang dicampurkan dalam tubuh Kristus. Bukan. Nggak tahu kamu dicampurkan kemana, nggak tahu saya. Nanti tanya Tuhan sendiri aja. Ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ini sebenarnya pengajaran Rasul Paulus, tapi saya tambahkan. Orang yang belajar firman, dia punya pengertian tentang hidup baru. Pengertian hidup baru itu begini, motifnya berubah, cita-citanya berubah, keinginan dalam hatinya berubah. Tapi bukan cuma pengertian, apa? Cara hidupnya berubah. Cara hidupnya berubah. Cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain, caranya bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari berubah, berubah. Nah, pengertian dan cara hidup yang diperbarui, yang berubah itu menghasilkan, dinampakkan dengan perbuatan-perbuatan hidup baru. Nah, dalam dunia psikologi, ini yang huruf hitam ini semua dunia Alkitab. Ini narasi-narasi Alkitab. Dalam dunia psikologi itu dikenal dengan apa yang saya tulis dengan warna merah, yaitu apa? Orang kalau punya kesadaran dalam hidupnya, maka yang muncul pertama adalah etika. Etika itu apa? Kesadaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang dia sadari itu perlu bagi dia. Etika adalah kesadaran tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang perlu saya lakukan. Yang baik perlu saya lakukan, yang buruk perlu saya hindarkan. Etika itu bukan hukum.
Etika itu bukan hukum. Apa beda etika dengan hukum? Nah ini kuliah psikologi. Ini bukan kuliah Alkitab, ini kuliah psikologi. Apa beda etika dan hukum? Hukum itu pagernya, peraturan yang memagari supaya orang hidup di dalam etika yang disepakati, supaya jangan nabrak pagar, supaya orang jangan keluar dari etika yang disepakati. Kalau tembok ini menjadi hukum, maka kita yang sepakat beribadah, kita beribadahnya di sini, bukan di luar. Jadi hukum itu adalah pagar tembok supaya apa yang etika kita sepakati, kita hidup, kita jalankan di dalam ruangan ini. Itu etika. Lalu etika menimbulkan sifat. Sifat itu gini, kecenderungan perilaku. Itu sifat. Tapi belum dibuktikan dengan perbuatan. Nah, waktu sifat itu dibuktikan dengan perbuatan, jadi karakter. Itu sifat yang dibuktikan dengan perbuatan, karakter. Karakter itu dilakukan bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, dari waktu ke waktu. Maka itu menimbulkan karisma bagi orang lain yang melihat. Misalnya begini, kita tahu Pak Gembala ini adalah orang yang sangat rapi, sangat memperhatikan kerapihan, sangat memperhatikan pekerjaan, pokoknya bertanggung jawab lah. Maka karena di bertahun-tahun kita lihat itu dalam diri Pak Gembala, maka waktu kita ketemu Pak Gembala, pikiran kita, persepsi kita terhadap Pak Gembala, ya kayak gitu. Dia orang yang bertanggung jawab, dia orang yang rapi, dia orang yang kalau kerja itu sampai tuntas. Itu persepsi kita. Nah, persepsi kita terhadap Pak Gembala itu namanya karisma. Jadi karisma itu persepsi yang keluar atas perbuatan-perbuatan yang kita saksikan dalam hidup kita. Nah, tulisan-tulisan yang merah ini harus kita genapi dalam konteks psikologi. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Tapi dasarnya apa? Tulisan-tulisan yang huruf hitam apa? Kebenaran Alkitab. Jadi antara kebenaran Alkitab, kebenaran dalam dunia psikologi dan kesaksian hidup, itu hal-hal yang berkaitan, tidak bertentangan. Ini yang lagi diajarin Tuhan kepada para murid. Jangan seperti orang Farisi, tahu yang hitam, tapi yang merahnya itu nggak digenapi sama sekali, hancur lebur. Maka itu yang sudah kepada kita pada pagi hari ini. Sampai dengan waktu Tuhan mengajarkan ini, etika para murid tidak ada sama sekali. Sifat-sifatnya kacau balau, karakternya amburadul, karismanya berantakan. Slide berikutnya. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah pengajaran Kristus berkuasa? Bapak Ibu, tolong perhatikan ya. Karena Yesus melihat para murid, kehidupan para murid yang masih belum menggenapi ini, maka Yesus melanjutkannya dengan apa? Dengan pesan tentang apa? Tentang doa. Kalau baca berikutnya, Markus 12 ayat 22 sampai 24. Slide berikutnya kita percepat. Karena melihat para murid, meskipun sudah diajar dengan perumpamaan, tapi masih belum berubah, maka Yesus mengajarkan hal yang lain. Lewat. Tentang pentingnya percaya dan berdoa. Itu Markus 12 ayat 22 sampai 24.
setelah Yesus ngajarin tentang pohon ara. Kenapa ini beda? Yesus mau bilang begini, setelah kamu dengar pengajaran ini, maka satu-satunya cara dari sisi manusia, satu-satunya cara dari sisi manusia supaya pengajaran aku menjadi dirimu, tubi tadi, maka kamu harus melakukan dua hal, yaitu apa? Percaya dan berdoa. Dari sisi Tuhan, Tuhan menebus kita. Dari sisi Tuhan, Tuhan memberitakan firman. Maka dari sisi kita, kalau kita mau firman menjadi hidup kita, tubi, maka menurut Markus 12 ayat 22-24, kuncinya cuma dua: percaya dan berdoa. Apa yang didoakan? Yang didoakan dalam orang ini adalah begini, supaya semua sifat-sifat, semua pikiran berubah menjadi pikiran Tuhan. Slide selanjutnya, apa itu berdoa? Kita berpikir bahwa berdoa itu meminta. Kita berpikir berdoa itu pemenuhan kebutuhan. Tuhan nggak begitu berpikir. Kita berpikir bahwa berdoa itu bersyukur. Tapi dari sisi pengajar, dari sisi filsafat Yahudi, berdoa itu artinya gini, menukar keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada dasar pengajaran tentang berdoa, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan waktu Tuhan mengajar orang Israel berdoa. Berdoa itu falsafah utamanya, filosofi utamanya adalah menukar keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kalau kita tidak bersedia menukar keinginan kita dengan keinginan Tuhan, kalau belum ada kesadaran untuk menukar keinginan kita dan keinginan dengan Tuhan, meskipun kita lipat tangan, meskipun kita tutup mata, kamu tidak berdoa di hadapan Tuhan. Kamu belum berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa itu artinya apa? Kita minta makan kita didekati. Bukan itu filsafat utamanya. Falsafah utama berdoa adalah kesediaan kita untuk menukar keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Itu arti tefillah. Lanjut. Turunan dari prinsip itu adalah ini: kita menyatukan hati dengan Tuhan. Kapan? Kita menyatukan. Lanjut. Maka ada 3 bentuk dalam doa kita. Saya nggak bahas semua. Saya bahas yang utama, introspeksi. Kalau kita memang mau menukar keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka syarat untuk berdoa ini, kita harus ahli introspeksi tentang keadaan kita. Jujur aja ya, cuma kita sama Tuhan loh yang paling tahu kekurangan-kekurangan kita. Bukan suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Aduh, kita bisa hiding, kita bisa menipu. Tapi kita dengan Tuhan itu nggak bisa kita tipu. Maka falsafah doa yang pertama adalah introspeksi. Tuhan tahu siapa kita. Ingat ya, terhadap orang percaya, Tuhan tidak pernah berputus asa. Buktinya apa? Ini nggak para murid, kurang ajar betul hidupnya. Tapi Tuhan tidak pernah berputus asa mengubah para murid. Jadi apakah pengajaran Tuhan berkuasa? Gini, Dia menjadi berkuasa pada waktu Roh Kudus turun dan memberi kemampuan pada para murid untuk berdoa. Sebelum Roh Kudus turun, para murid waktu mendengar firman, tapi dia tidak punya kemampuan untuk berdoa.
Itu pentingnya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita akan jadi seperti murid di zaman-zaman Yesus. Dengar firman tapi berontak, dengar firman ambil untung, kurang aja. Tapi karena ada Roh Kudus, maka waktu kita dengar firman, maka kita punya hasrat, punya keinginan untuk membuat firman itu bukan sekedar sebuah pengetahuan, tapi menjadi diri kita. Yes, itu. Makanya Yesus melanjutkan dengan pengajaran tentang berdoa. Aku mengajar kamu, bahkan sudah momen kedua aku ajar kamu belum berubah. Memang kamu hanya bisa berubah ketika kamu berdoa, percaya dan berdoa. Kapan? Tunggu momen Roh Kudus turun, maka percayamu dan doamu menjadi sangat kuat dalam hidupmu. Di situ kamu baru berubah. Terakhir, lanjut. Ini slide terakhir. Ini yang paling indah dalam Protestan. Bagi orang yang punya Tuhan Yesus, yang diurapi hidupnya, maka dia menjadi pribadi yang unstoppable to love. Dia tidak pernah bisa dicegah untuk mencintai Tuhan. Apakah orang itu punya kesulitan rumah tangga? Apakah orang itu punya kesulitan tentang anaknya? Apakah orang itu punya kesulitan tentang orang tuanya? Apakah orang itu punya kesulitan dengan perekonomiannya? Punya kesulitan dalam pelayanannya? Punya kesulitan dalam segala hal? Tidak bisa menghentikan orang itu untuk mencintai Tuhan. Itu kekristenan. Pada akhirnya itu kekristenan. Unstoppable to love. Itu yang mau diceritakan kepada para murid lewat perumpamaan pohon ara yang dibunuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau mengasihi kami dan kami mentaati Engkau. Ubah kami Tuhan, supaya kami dengan kasih-Mu, kami menggunakan kasih-Mu untuk mengubah semua perkara dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti membela kami, tidak pernah berhenti mendoakan kami, tidak pernah berhenti memberkati kami. Maka sekarang dari sisi kami Tuhan, kami mau memulai mencintai Engkau dengan tidak pernah putus-putusnya. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, urapi jemaat-Mu hari ini untuk menjadi pribadi yang tidak pernah bisa dihentikan untuk mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu lewat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah berharap kepada Engkau. Amin. Jalanlah depanku dan tutupku di setiap langkahku, kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati.
semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur.